Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 Pendidikan Ekonomi kelas S2C ingin membahas atau menyampaikan materi terkait tentang yang pertama ada struktur bumi dan yang kedua ada pembentukan benua dan samudra. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Mimanisma selaku dosen pemampu ilmu kealaman dasar di Universitas Indraprasta PGRI. Teman-teman, jadi sebelum kita membahas materinya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari kelas S2C NPM 202214500293. Di sini saya tidak sendiri, saya akan dibantu dengan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Raihan Naulata dengan NPM 2022145021. Halo teman-teman, jadi aku akan membahas materi yang pertama yaitu tentang struktur bumi. Bumi merupakan planet ketiga dari susunan planet yang ada di tata surya. Planet bumi memiliki lapisan struktur berlapis-lapis sampai kepada inti bumi. Sementara struktur bumi adalah susunan atau lapisan pembentukan bumi yang terdiri dari banyak jenis material. Teman-teman, di sini ada jenis-jenis struktur bumi. Yang pertama kerak bumi, kedua selimut bumi, ketiga inti luar bumi, dan yang keempat inti dalam bumi. Yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori. Pertama ada kerak benua, yaitu kerak bumi yang ada di daratan. Kedua, kerak samudra, yaitu kerak bumi yang ada di dalam laut. Yang kedua, ada selimut bumi. Selimut bumi atau disebut dengan mantel bumi adalah lapisan bumi yang berada di tengah-tengah antara kerak bumi dan inti bumi. Mantel bumi merupakan bagian terbesar dari lapisan bumi, yang mana ketebalannya sekitar 2.900 km dan suhunya dapat mencapai 3.700 derajat Celcius. Yang ketiga ada inti luar bumi. Lapisan bumi ini merupakan lapisan cair dengan ketebalan sekitar 2.266 km yang terdiri dari besi dan nikel di atas inti dalam dan di bawah mantel. Suhu inti luar berkisar dari 4.300 derajat Kelvin di bagian luar hingga 5.000 derajat Kelvin di dekat inti dalam. Dari suhunya yang tinggi, sudah dapat dipastikan bahwa lapisan ini berupa fluida dengan tingkat viskositas yang rendah. Arus eddy yang terdapat pada inti luar juga telah mempengaruhi medan magnet bumi. Dan yang keempat ada inti dalam bumi. Sesuai dengan namanya, inti dalam merupakan lapisan bumi paling dalam yang berbentuk bola padat berjari-jari sekitar 1220 km. Lapisan ini merupakan lapisan terpanas dari bumi dengan kedalaman 5.150 sampai 6.370 km dengan suhu 5.500 derajat Kelvin. Lapisan ini dipercaya tersusun atas besi dan nikel, disertai juga belerang, karbon, oksigen, silikon, dan kalium dalam persentase kecil. Bumi memiliki 3 lapisan utama. Pertama ada atmosfer, litosfer, dan juga hidrosfer. Ini ada lapisan yang berbentuk gas disebut dengan atmosfer. Nah teman-teman, atmosfer ini terdiri atas banyak unsur gas. Ada gas nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, dan lainnya. Teman-teman, atmosfer ini terbagi menjadi beberapa lapisan.
Yang pertama, troposfer. Troposfer merupakan lapisan udara paling bawah dari atmosfer yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi, termasuk manusia yang sedang berjalan, belajar, bermain, dan lainnya, berada pada lapisan ini. Pada lapisan ini juga terjadi proses pembentukan gejala cuaca seperti awan, hujan, dan angin. Lapisan yang kedua, stratosfer. Stratosfer adalah lapisan udara yang menunjukkan perubahan temperatur. Lapisan ini berada pada ketinggian 10-50 km di atas permukaan laut. Pesawat terbang pada lapisan stratosfer karena lapisan ini sudah tidak lagi terpengaruh oleh unsur-unsur cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan. Pada lapisan ini juga terdapat lapisan ozon yang berfungsi untuk menyerap atau mengurangi radiasi sinar ultraviolet. Yang ketiga, mesosfer, berada pada ketinggian 85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Saat melihat fenomena meteor, kamu menyaksikan bahwa seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi dan menghilang. Namun yang terjadi sebenarnya adalah meteor sedang menuju ke bumi, akan tetapi meteor itu sudah terbakar habis di atmosfer. Yang keempat, termosfer, yang memiliki ketinggian sekitar 85 km sampai 500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhunya sangat panas, yaitu mencapai 1982 derajat Celcius. Pada termosfer, terdapat lapisan yang memiliki partikel ion yang disebut ionosfer. Pada lapisan ionosfer, terjadi proses ionisasi yang menyebabkan terkumpulnya proton dan elektron. Pada lapisan ini juga terdapat fenomena sinar kutub atau aurora. Lapisan yang terakhir adalah eksosfer, yang merupakan batas atmosfer bumi dan luar angkasa. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Lapisan ini juga merupakan jalur edar dari satelit-satelit buatan manusia dan juga pesawat luar angkasa. Oke teman-teman, kita lanjut ke lapisan bumi yang kedua, lapisan yang berbentuk padat, yaitu litosfer. Litosfer. Lapisan tanah memiliki struktur tanah yang berbeda-beda. Contohnya, tanah humus yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Pada bagian tengah, terdapat tanah dengan struktur yang lebih keras, dan pada lapisan selanjutnya tersusun dari bebatuan. Dengan demikian, tanah di bumi memiliki lapisan-lapisan tertentu dengan struktur tanah dan batuan yang berbeda. Litosfer adalah lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam arti yang luas, litosfer juga berarti seluruh bagian padat yang ada di bumi, termasuk intinya. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke lapisan bumi yang ketiga, lapisan yang berbentuk cair, yaitu hidrosfer. Perhatikan bentuk bumi berikut ini. Dari sini kita menemukan bahwa hampir 70% dari bagian bumi ini berwarna biru. Warna biru tersebut adalah perairan yang ada di bumi. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Air sangat penting untuk kehidupan. Hampir setiap elemen yang ada di bumi memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya, seperti tanaman yang membutuhkan air untuk proses berfotosintesis. Sedangkan manusia membutuhkan air untuk metabolisme tubuh dan kebutuhan hidupnya. Jika semua makhluk hidup yang ada di bumi memerlukan air, apakah air di bumi dapat berkurang atau habis? Atau jumlahnya akan bertambah ketika hujan?
atau bahkan tetap. Air di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada 3 jenis siklus air, yaitu siklus pendek, sedang, dan panjang. Halo teman-teman, jadi kita lanjut ke materi yang kedua, pembentukan samudra dan benua. Asal muasal terbentuknya benua dan samudra, terdapat seorang ilmuwan yang melakukan penelitian dan mengungkap mengenai sejarah bumi. Lalu, dia juga mengungkap teori tentang pembentukan benua. Alfred Lothar Wegener adalah ilmuwan tersebut, lahir di Berlin, Jerman tanggal 1 November 1880. Kemudian, meninggal November 1930 di Greenland. Ahli meteorologi dan geofisika asal Jerman tersebut telah merumuskan pernyataan tentang hipotesis pergeseran benua. Teori Alfred Wegener. Wegener mempresentasikan teorinya pertama kali pada saat kuliah tahun 1912. Kemudian, asal muasal terbentuknya benua dipublikasikan secara menyeluruh pada tahun 1915 dalam karyanya Die Entstehung der Kontinente und Ozeane, atau asal muasal benua dan samudra. Inilah asal muasal pembentukannya. Pertama, seiring berjalannya waktu, benua Pangea terpecah jadi 2 bagian, yakni Laurasia sebelah utara dan Gondwana sebelah selatan. Hal tersebut disebabkan oleh gerak lempeng bumi atau beberapa faktor lainnya. Kurang lebih selama 135 juta tahun terjadinya perpecahan benua Pangea tersebut. Kedua, lalu benua Laurasia bergerak ke arah utara dan menjadi benua Amerika Utara untuk saat ini. Sedangkan untuk benua Gondwana mulai terpecah menjadi beberapa bagian, antara lain membentuk Amerika Selatan pada bagian barat dan bagian timur membentuk benua Afrika. Ketiga, sementara asal muasal terbentuknya benua sebagian kecil di timur membentuk India. Pergerakan terus berlanjut dari Amerika Utara bergabung menjadi satu dengan Amerika Selatan. Kemudian bagian Laurasia membentuk benua Asia dan Eropa. Teori pembentukannya benua dan samudra. Pertama, asal muasal terbentuknya benua karena terdapat lapisan batuan keras atau litosfer. Banyak lempengan yang melayang di atas lapisan magma yang menjadi susunan terluar dari bumi. Kedua, litosfer merupakan gaya yang datang dari dalam bumi, kemudian dapat menggerakkan lempeng-lempengan. Pergerakan pelan namun tetap aman. Jika terjadi gejala gempa tektonik, maka akan menunjukkan sebuah pergerakan pada lempengan tersebut. Benua atau kontinen adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Ada 7 wilayah yang umum dianggap sebuah benua, yaitu Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Nah, kali ini tempat ilmu akan membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia. Ada sebuah teori yang membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia, yaitu teori Pangea. Teori Pangea adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun lalu semua benua bergabung bersama dalam satu daratan besar yang disebut dengan Pangea. Dan Pangea itu sendiri adalah superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum, terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu, sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi mereka saat ini. Nama Pangea berasal dari Yunani kuno, yaitu Pan seluruh dan Gaia yang berarti bumi. Nama itu diciptakan pada Simposium 1927 dibahas oleh Alfred Wegener tentang teori pergeseran benua. Teori Pangea sendiri didasari oleh Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1920, dalam buku The Origin of Continents and Oceans. Ia menyatakan bahwa semua benua itu pada satu waktu membentuk satu superbenua Pangea, sebelum kemudian putus dan hanyut ke lokasi sekarang. Jadi benua pada zaman dahulu diibaratkan sebuah batu apung yang bergerak karena adanya pergerakan lempeng di bagian bawah lapisan bumi ini. Pangea mulai memecahkan dirinya menjadi benua yang lebih kecil yang bernama Laurasia dan Gondwana selama periode Jurassik atau zaman dinosaurus. Sedangkan pada akhir periode Cretaceous, benua yang ada sudah sama dengan apa yang kita lihat hari ini. Pada saat benua Pangea terbentuk, daratan-daratan yang menjadi benua sekarang memiliki daratan penghubung.
yang menghubungkan benua Amerika, bagian selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika.